Mungkin di antara kita pernah melihat ya atau mengetahui peristiwa mengkerutnya kentang ketika dimasukkan ke dalam air garam, atau peristiwa mengembangnya kentang ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, kira-kira kenapa ya ketika dimasukkan ke dalam air garam dia mengkerut kentangnya, atau ketika dimasukkan ke dalam air biasa kentangnya mengembang? Peristiwa ini akan kita pelajari dalam materi sifat koligatif larutan berikutnya. Nah, sebelum itu kita ingat kembali bahwa sifat koligatif larutan itu ada 4. Mulai dari penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan yang terakhir tekanan osmosis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tekanan osmosis atau dilambangkan dengan V. Nah, jadi peristiwa kentang tadi akan ada hubungannya dengan materi tekanan osmosis. Nah, kira-kira apa itu tekanan osmosis? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan osmosis. Namun sebelum ke tekanan osmosis, kita pelajari dulu yang namanya osmosis ya. Jadi ada yang namanya osmosis, ada yang namanya tekanan osmosis. Kira-kira apa itu osmosis? Osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui selaput semi-permeabel atau membran semi-permeabel untuk mencapai keseimbangan konsentrasi. Sedangkan tekanan osmosis diartikan sebagai tekanan yang harus diberikan untuk menghentikan proses osmosis. Nah, jadi untuk menghentikan proses osmosis dibutuhkanlah suatu tekanan yang kita sebut sebagai tekanan osmosis. Oke, kita contohkan di sini ada 2 larutan. Yang pertama larutan gula 8 molar dan larutan gula 4 molar. Jadi kita tahu bahwa yang 8 molar berarti lebih pekat dibandingkan dengan yang 4 molar. Kemudian kita sediakan tabung U dan kita pisahkan dengan membran semi permeabel di antara kedua sisi tabung U. Kemudian kita masukkan larutan gula 8 molar di bagian sebelah kiri. Kemudian yang larutan gula 4 molarnya di sebelah kanan. Seperti ini ya, setelah kita masukkan. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, kalau osmosis itu berarti perpindahan dari larutan yang lebih encer atau konsentrasi lebih rendah ke konsentrasi lebih tinggi atau lebih pekat. Kita lihat di ilustrasinya. Kita perhatikan di sini molekul air ya yang akan berpindah, yaitu molekul air dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Molekul air berpindah dari konsentrasi 2 molar menuju konsentrasi 8 molar melalui selaput semi permeabel hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi. Kita lihat di sini sebelum osmosis, sebelum berpindah molekul air ke yang lebih pekat, maka kita lihat tingginya sama ya, tingginya sama antara larutan yang 8 molar dengan larutan gula 2 molar. Namun ketika sudah terjadi perpindahan, ya kita lihat setelah terjadi perpindahan molekul air, maka setelah osmosis berbeda. Nah, larutan yang di sebelah kiri yang tadinya 8 molar akan lebih tinggi ya. Jadi cairannya lebih banyak, sehingga konsentrasinya akan menurun. Ya, jadi tadi 8 molar, ketika molekul airnya berpindah dari 2 molar ke 8 molar, sehingga konsentrasinya turun menjadi 5 molar. Sedangkan yang larutan gula 2 molar tadi, karena dia kehilangan airnya, maka akan lebih pekat. Tadi kita sudah pelajari kalau seandainya
osmosis itu menyebabkan setimbangnya konsentrasi ya ketika setelah terjadi perpindahan. Kita lihat di sini larutan gula yang awalnya 8 molar menjadi 5 molar ya, sedangkan larutan gula yang 2 molar menjadi 5 molar. Keduanya seimbang. Nah, kemudian untuk menghentikan proses ini maka dibutuhkan suatu tekanan yang kita sebut sebagai tekanan osmosis. Kita lihat setelah diberikan tekanan maka tingginya kembali seperti semula. Ya, dan juga konsentrasinya juga kembali seperti semula. Nah, pemberian tekanan untuk menghentikan proses osmosis. Baiklah, selanjutnya menghitung tekanan osmosis. Ya, sama seperti sifat koligatif larutan yang lain, maka kita akan menggunakan rumus atau persamaan. Bagaimana cara menghitung tekanan osmosis atau V? Nah, kita lihat di sini. Ini menghitung tekanan osmosis pada larutan non-elektrolit. Yang kita masih membahas larutan non-elektrolit. Ya, untuk larutan elektrolit kita akan bahas di video berikutnya. Bagaimana cara menghitung tekanan osmosis? Nah, ini ya persamaannya. P sama dengan MRT. Apa itu MRT? Lihat. Nah, dari P-nya dulu. P yaitu tekanan osmotik dengan satuan atmosfer atau ATM. Kemudian M, nah ini sudah kita kenal, molaritas larutan atau konsentrasi larutan dalam bentuk molar. Ya. Kalau sebelumnya kita dalam bentuk molal ya, untuk penurunan titik beku atau kenaikan titik didih menggunakan molal. Sedangkan untuk tekanan osmosis itu kita gunakan molar ya. Kemudian R. R di sini adalah tetapan gas. Ya, nilainya adalah 0,082 liter ATM mol min 1 Kelvin min 1. Ya, nanti ketika kita mengerjakan soal diharapkan satuannya ditulis. Kemudian T. T itu temperatur dengan satuannya yaitu Kelvin. Jadi ketika kita menemukan soal masih derajat Celcius maka kita ubah dulu dalam bentuk Kelvin. Oke, tidak perlu berlama lagi, kita lanjutkan dengan contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Ya, nomor 1, sebanyak 18 gram glukosa dengan massa molekul relatif atau MR-nya 180 dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 200 ml. Hitunglah tekanan osmosis larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius. Maka kita buat dulu diketahuinya ya. Massa atau di sini kita buat G ya. Sama dengan 18 gram. Kemudian MR 180, volumenya 250 ml. Kemudian temperatur atau suhunya 27 derajat Celcius dijadikan Kelvin ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Kemudian pertanyaannya adalah berapa tekanan osmosis? Kita coba jawab. Nah, rumusnya adalah V sama dengan MRT. R-nya kita sudah ketahui ya, itu adalah tetapan 0,082. Temperaturnya adalah 300 Kelvin. Nah, sekarang M atau molar atau konsentrasinya. Di sini yang disediakan adalah massa, MR, dan volume. Nah, ada beberapa cara, tapi di sini kita coba dengan cara yang ini. Ya, massa per MR dikali 1000 per V. Jadi V-nya di sini tidak usah kita ubah menjadi liter. Cukup 1000 dibagi berapa mililiter. Ya, kalau teman-teman biasa menggunakan liter juga boleh. Berarti langsung saja N per V dalam bentuk liter. Mol ya, mol itu gram per MR. Itu sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Jadi rasanya tidak perlu dijelaskan lagi di sini ya. Kita dapatkan molnya 18 per 180 sama dengan 0,1. Kemudian 1000 per V-nya 4 dikalikan dengan R dikalikan dengan T. Hingga akhirnya hasilnya adalah 9,84 ATM ya. Nggak boleh nyebutin 9,84 ya. Nah, namun di sini ada kekurangan. Apa kekurangannya? Yaitu tidak ada satuan. Jadi untuk teman-teman ketika mengerjakan soal diharapkan semua satuannya ditulis.
nanti kita bisa mencoret masing-masing satuan yang sama ya, yang bisa kita bagi ketika dia bisa dibagi, maka ketahuan apa satuannya. Oke, kemudian kita coba di soal kedua. Nah, ini sebanyak 6,4 gram naftalen dengan Mr atau massa molekul relatif 128 dilarutkan ke dalam benzena hingga volumenya 100 ml. Hitunglah tekanan osmosis yang terjadi pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, di sini naftalen ya, naftalen itu juga termasuk senyawa atau zat non elektrolit. Nah, dilarutkan dalam benzen, berarti pelarutnya benzen. Ya, pelarut itu ingat bukan hanya air, tapi juga ada pelarut yang lain atau senyawa lain yang bisa kita jadikan sebagai pelarut ya. Kita tulis dulu diketahuinya, masanya 6,4 gram, MR-nya 128, volumenya 100 ml, kemudian suhunya ketika dijadikan Kelvin menjadi 300 Kelvin. Caranya adalah menjumlahkan Celcius ya, derajat Celcius suhunya dengan 273. Di sini 273 ditambah 27 hasilnya adalah 300 Kelvin. Yang ditanya adalah berapa tekanan osmosisnya atau V dari soal ini. Nah, kita tulis dulu rumus utamanya untuk mengetahui bagian mana yang belum ada ya. Lihat, MRT, R-nya ada, P-nya ada. Maka M-nya yang belum kita ketahui. Maka bisa kita masukkan langsung ke sini. Kalau kita cari dulu M-nya boleh, atau mau langsung masukkan juga boleh. Ya, kita gunakan rumus yang ini. Massa per ml dikali 1000 per V, maka hasilnya adalah 6,4 per 128 dikali 1000 per 100 ya, karena kita menggunakan mili, dikalikan dengan R dikalikan dengan T, maka hasilnya adalah 12,3 atmosfer. Sekali lagi, akan lebih baik jika teman-teman sekalian membuat satuan ya, membuat satuan di setiap bagian soalnya. Misalnya suhunya 300 Kelvin, maka ditulis 300 K. Itu ya. Mudah-mudahan untuk soal ini bisa dipahami karena ini masih sederhana. Ya, ketika kita sudah tahu posisinya yang mana yang belum diketahui, kemudian kita cari dulu, maka kita bisa menyelesaikan soal ini sampai selesai. Kemudian berikutnya soal ketiga. Nah, ini ya. Tekanan osmosis yang mengandung 45 gram sukrosa per liter. Ya, berarti volumenya 1 liter ya. Pada suhu 0 derajat Celcius adalah 2,96 atm. Hitunglah massa molekul relatif sukrosa atau MR. Nah, sekarang berbeda ya. Sekarang yang diketahui adalah massanya, suhunya, tekanan osmosisnya diketahui nih, tapi MR-nya belum diketahui. Nah, ini. Maka kita bisa mencari nilai MR dengan rumus yang tadi, V sama dengan M kali R kali T. Tinggal kita ubah bentuknya saja. Nah, ini ya. Ini kita lihat massanya 45, MR-nya dicari, kemudian 1 per V. Ya, atau bisa juga dibuat 1 per 1 atau 1000 per 1000 ya, karena 1 liter itu 1000 mili ya, kalau kita gunakan mili, dikalikan dengan R dikalikan dengan T, kemudian MR kita peroleh hasilnya adalah 340 gram per mol. Seperti itu ya. Jadi soal untuk tekanan osmosis tidak mesti, yang dicari adalah tekanan osmosis. Bisa jadi tekanan osmosisnya diketahui, yang dicari yang lain. Bisa jadi volume, jadi suhu, bisa jadi V-nya, atau bisa jadi MR, bahkan massa zat terlarutnya pun bisa dicari. Tapi kalau untuk R biasanya tidak ada soal mencari R ya, karena R itu sudah ketetapan. Oke, mudah-mudahan untuk soal jenis seperti ini bisa dikerjakan ketika kita menemukan soal seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu aplikasi. Aplikasi dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan osmosis ataupun tekanan osmosis. Apa aja contohnya? Nah, yang pertama ini apa? Ini adalah bekicot ya, atau keong. Nah, membasmi hama keong dengan garam. Nah, kita tahu bahwa keong atau bekicot itu
tubuhnya ya itu terdiri dari lendir, banyak lendirnya ya, berarti mengandung air. Ya, kita bisa bilang dagingnya gitu ya, mengandung air. Ketika ditambahin garam maka akan mengkerut. Kenapa? Karena cairan di dalam tubuh keong akan berpindah keluar mendekati garam. Nah, sifat osmosis tadi yang encer akan bergeser ke yang lebih tinggi konsentrasinya, sehingga keongnya atau bekicotnya bisa mati ya. Kemudian ini juga gambar apa kira-kira? Ya benar ya, ini gambar lintah. Jadi melepaskan gigitan lintah juga bisa menggunakan air garam, karena ini juga sifatnya sama seperti keong tadi ya, cairan di dalam tubuhnya bisa keluar ya ketika kita taburi garam. Jadi ketika digigit lintah jangan langsung ditarik karena bisa menyebabkan robekan ya. Lebih baik disiram dengan air garam atau juga dengan air tembakau juga bisa. Berikutnya yaitu cairan isotonis atau infus. Cairan infus harus isotonik dengan cairan intrasel agar tidak terjadi osmosis. Nah, di sini cairan infus kan biasanya kan NaCl ya, NaCl itu garam. Nah, bayangkan kalau seandainya tidak isotonis ya, ketika cairan garam dimasukkan ke dalam darah dan ketika itu garamnya lebih pekat, maka darah atau cairan dalam darah akan keluar. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan sel ya. Jadi dalam pembuatan cairan infus harus isotonik ya, menekan agar tidak terjadi proses osmosis. Jadi ini salah satu aplikasi yang berhubungan dengan osmosis. Berikutnya mesin cuci darah. Nah, ini mesin cuci darah. Misalnya seorang pasien penderita gagal ginjal harus menjalani terapi cuci darah. Terapi ini menggunakan metode dialisis, yaitu proses perpindahan molekul kecil-kecil seperti urea melalui membran semi permeabel dan masuk ke dalam cairan lain, kemudian dibuang. Membran tidak dapat ditembus oleh molekul besar seperti protein sehingga akan tetap berada dalam darah. Nah, jadi di sini adanya selaput semi permeabel, ketika proses cuci darah proteinnya tidak ikut keluar. Ya, ini juga merupakan aplikasi atau hal yang berhubungan dengan osmosis ataupun tekanan osmosis. Nah, berikutnya desalinasi air laut menjadi air murni atau mengubah air laut menjadi air murni. Bahkan kalau di negara Arab itu, kalau nggak salah Qatar atau Uni Emirat Arab, mereka memproduksi air minum kebutuhan sehari-hari itu berasal dari air laut karena mereka tidak punya sumber mata air sendiri ya. Jadi air laut dirubah menjadi air murni siap minum. Sampai siap minum ya. Jadi di sini ada sistem reverse osmosis atau osmosis balik, mengubah air laut menjadi air murni. Ya, air bersih dapat diperoleh dengan lebih ekonomis dengan desalinasi air laut melalui proses yang disebut osmosis balik. Teknik osmosis balik ini juga dipergunakan untuk mengendalikan pencemaran air. Nah, berguna ya ternyata materi tentang tekanan osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya pengawetan makanan. Nah, ini pengawetan makanan, misalnya asinan ya. Kalau makanan asinan itu akan lebih awet dibanding dia tidak diasinkan. Misalnya asinan mangga, asinan jeruk itu akan lebih awet. Kenapa? Ya. Pada saat belum ditemukan teknik pendinginan seperti sekarang ini, digunakan untuk pengawetan makanan menggunakan garam karena dapat membunuh mikroba yang menyebabkan makanan menjadi cepat busuk, dan juga bisa juga sedikit mengurangi kadar air di dalam makanan tersebut karena cairan di dalam makanan akan berpindah ke cairan yang di luarnya karena lebih pekat kepada yang kita. Oke, demikian untuk video pembelajaran kita tentang osmosis atau tekanan osmosis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila ada kesalahan atau keliruan boleh disampaikan di kolom komentar. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.